mengganti pola pikir agar datangkan uang. Kadang kita memiliki sebuah pemikiran yang itu kita tidak pernah merubah ya, atau kita tidak mau merubahnya, dan itu bisa menjadikan diri kita itu malah justru jauh dari yang namanya peluang. Dan tentu saja kalau kita jauh dari yang namanya peluang, uang juga akan susah banget datang kepada kita. Di video ini kita akan bedah bareng dan kita akan belajar bareng ya, bagaimana cara kita merubah pola pikir kita agar senantiasa nanti mudah didatangi oleh uang. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berlimpahan dan keharmonisan ya. Nah, pola pikir itu perlu kita rubah, karena dengan kita merubah pola pikir sama halnya dengan kita merubah cara pandang kita, apalagi terhadap uang. Kadang ada orang berpikiran uang itu jahat, uang itu sumber masalah dan lain-lainnya. Pola pikirnya dirubah, atau uang ini susah banget nih, atau uang itu bukan sesuatu yang mudah kita dapatkan. Nah, itu perlu kita rubah. Dan banyak banget ya sebenarnya orang yang masih menerapkan pola-pola seperti itu, atau kadang ada yang berprinsip uang kita nggak ikut bikin tapi ikut punya. Nah, kadang ada pemikiran seperti itu, banyak punyanya atau enggaknya itu tergantung bagaimana pola pikir kita atau cara pandang kita. Dan kita langsung mulai di poin pertama, pemahaman terhadap pola pikir terbatas. Identifikasi dan pahami pola pikir terbatas yang mungkin membatasi pandangan Anda terhadap uang. Apakah itu keyakinan tentang kemampuan Anda, layak atau tidaknya keberlimpahan, atau pandangan negatif lainnya? Nah, tadi udah kita singgung juga ya, kita kadang berpikiran kalau uang itu adalah sesuatu yang mungkin susah, mungkin ya nggak pernah kita dapatkan dengan cara-cara yang manis, cara-cara yang itu mudah dan menyenangkan. Atau kita punya prinsip bahwa uang adalah alatnya setan, atau uang ini adalah sumber dari segala macam kejahatan. Nah, itu perlu dirubah ya, cara pandang kita terhadap uang, cara pandang negatif atau pola pikir kita yang negatif. Mungkin contoh sederhana nih, ada orang yang mampu membeli sesuatu atau membuat sesuatu ya, mungkin membangun rumah, mungkin dirinya bisa beli kendaraan baru atau perabotan baru, tapi dalam diri kita berpikiran Allah paling korupsi, Allah paling nyolong, atau hal-hal yang negatif yang kita pikirkan, dan kita merasa diri kita ini benar. Karena apa? Kita tidak melakukan seperti orang lain yang kita pikirkan, padahal sebenarnya bagaimana kita juga nggak tahu. Dari situ, itulah yang perlu kita rubah. Itu perlu kita analisa dulu, bagaimana sih orang itu bisa membuat mungkin rumah baru, atau beli kendaraan baru, atau perabot baru, atau apapun, atau bahkan dirinya bisa membeli aset-aset baru. Nah, mereka ada prosesnya juga. Mungkin cara pandangnya berbeda dengan kita yang ketika masih memiliki pola pikir yang lama, pola pikir yang belum kita rubah. Jadi kita masih berpikiran bahwa uang itu bukan sesuatu yang menyenangkan atau bukan sesuatu yang mudah kita dapatkan. Nah, itu perlu kita rubah ya. Jadi jangan pernah kita larut dengan hal-hal negatif yang mungkin itu dari cara pandang kita, dari ya mungkin penilaian kita terhadap sesuatu. Yang jelas, uang itu baik, uang itu netral, dan uang itu adalah sesuatu yang mudah kita dapatkan dan kita miliki. Dan kita lanjut di poin kedua, tantang dan pertanyakan pola pikir terbatas. Tantang setiap pola pikir terbatas yang muncul. Tanyakan pada diri sendiri, apakah keyakinan tersebut berdasarkan pada fakta nyata atau sekedar asumsi atau ketakutan. Di poin pertama kita udah membahasnya ya. Jadi pemikiran kita terbatas. Misalkan orang bisa membuat sesuatu, orang bisa membeli sesuatu, orang asetnya bisa meningkat. Itu kadang kita berpikirnya itu adalah hal yang buruk, hal yang negatif. Pertanyakan pada diri kita, apakah itu berdasarkan dari apa yang terjadi sebenarnya, atau hanya pemahaman kita aja atau prasangka kita aja. Ketika kita berasumsi buruk nih terhadap orang yang dirinya mungkin memiliki kemudahan untuk mendapatkan uang atau sedang mendapatkan uang, kita juga nggak tahu ya. Kadang orang yang tadinya kita pikir wah hidupnya susah atau mungkin kekurangan, tiba-tiba dirinya mendapatkan sebuah rezeki, entah itu dari mana ya. Kita nggak bahas dia dapat uang itu dari mana aja dan bagaimana saja. Yang jelas kita jangan pernah berasumsi yang negatif ketika orang itu memiliki uang untuk membeli atau membuat sesuatu ya. Nah, membuat sesuatu ini bisa berupa rumah ataupun mungkin garasi ya, atau apapun lah. Ketika dirinya udah bisa seperti itu ya, kita ikut bersyukur aja. Dengan kita melihat orang lain yang itu dirinya bisa berhasil, dirinya bisa merubah hidupnya, harusnya kita ikut senang dan kita bisa merasakan bahagianya. Ketika kita udah merasakan bahagianya tersebut, itu akan menular, energi positif itu menular. Begitu juga sebaliknya, ketika nih kita berpikiran udah positif,
tiba-tiba ada tetangga lain nih atau orang lain yang datang, alah itu paling begini paling begitu, kita terpengaruh dengan asumsi mereka dan kitanya mengiyakan, kitanya ikut aja, oh iya ya bener ya, pasti begini pasti begitu. Nah itu kita udah merubah yang namanya cara pandang yang tadinya udah positif menjadi negatif. Maka kemudahan yang harusnya kita bisa dapatkan juga dengan sangat menyenangkan itu justru menjauh. Dan ketika itu semua sudah menjauh, ya kita mau gimana lagi, kita harus mengulangi dari awal lagi, kita harus bersusah payah lagi. Kadang racun-racun ini muncul tiba-tiba ya, jadi ngajak kita ngobrol yang tadinya kita udah merubah pola pikir kita, diracuni oleh orang lain yang itu bukan berdasarkan fakta, terus kitanya mengiyakan. Nah kalau kita menemui hal seperti itu, tolong diabaikan aja. Jadi Anda bisa mengabaikannya, Anda bisa ya pokoknya jauhilah interaksi kita dengan bahasan-bahasan yang seperti itu. Biar apa? Ya biar kita ini menjadi diri kita sendiri yang kita udah merubah pola pikir kita tentang kemudahan uang itu datang. Dan kita lanjut di poin ketiga. Gantilah dengan afirmasi positif. Gantilah pola pikir terbatas dengan afirmasi positif. Misalnya, jika Anda berpikir saya tidak mungkin sukses finansial. Nah, ini harus diganti dengan kata atau afirmasi saya memiliki kemampuan untuk mencapai keberlimpahan dan sukses secara finansial. Afirmasi ini sangat berpengaruh banget ya. Kadang kita nggak sengaja nih dalam diri kita ini bilang, wah aku nggak layak untuk kaya, aku nggak layak untuk menerima keberlimpahan uang, aku nggak layak untuk jadi orang yang dengan mudahnya mendapatkan peluang. Itu harus diganti. Jadi itu sama aja Anda ini pesimis ya. Nah, ketika Anda pesimis, mental Anda akan turun dan biasanya kalau mentalnya kurang baik atau kurang bagus, itu melihat segala sesuatu itu dari kacamata negatif. Maka afirmasi kita harus diganti. Ya, mungkin ada ya. Kemarin saya sempat bikin polling, ini pollingnya, dan di situ ada beberapa yang bilang kalau memang belum tercapai. Ada yang sebagian, ada yang sudah ya, untuk bagaimana ketika melakukan ya mungkin afirmasi atau ketika belajar di channel ini. Yang jadi pertanyaan gini, nggak berhasilnya itu bagaimana? Silahkan tulis ya. Anda mengalami kendala apa? Nah dari situ bisa aja nih ya. Dari diri sendiri itu juga bisa. Dari faktor lingkungan juga bisa. Kita harus tahu dulu bagaimana caranya, bagaimana kondisinya, situasinya, dan dari situ nanti kita baru temukan solusinya. Kita bisa arahkan. Oh ini mesti begini. Oh ini melakukannya harus di sini, ini harus di jam-jam ini. Nah itu semua kita bisa diskusikan karena apa? Channel ini adalah sebuah forum yang kita gunakan untuk diskusi. Mungkin kalau saya balasnya dari komentar juga ya, ketika teman-teman bertanya, ketika teman-teman mungkin nanti ada kendala yang pengen mendapatkan solusi, nanti saya pasti jawab. Dan di samping itu bisa jadi saya juga buatkan videonya untuk menjadi sebuah solusi bagi teman-teman ataupun masukan bagi teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir ya. Di sini kita belajar bareng ya. Nanti kita berikan arahannya, teman-teman tinggal terapkan. Apalagi kalau yang mungkin udah dapat sebagian itu udah sangat beruntung juga karena apa? Tinggal nunggu waktu untuk yang lainnya. Tapi kalau yang sama sekali belum, nah ini yang perlu dipertanyakan nih. Kesalahannya di mana? Bisa jadi Anda kurang serius, bisa jadi Anda nggak konsisten juga melakukannya, atau Anda bingung karena campur aduk, belajar di sana di sini kok polanya beda, mau terapin yang mana. Nah itu yang akan jadi sebuah kendala juga, jadi penghambat juga, itu bisa menjadi blocking juga. Teman-teman silakan ya tulis aja di kolom komentar, nanti bagaimana solusinya kita diskusi bareng, kita bedah bareng, atau kalau enggak kita buatkan video khusus untuk membedah itu semua ya. Jangan malu-malu. Dan kita lanjut di poin keempat. Perluas perspektif. Latih diri Anda untuk melihat gambaran yang lebih besar dan perluas perspektif Anda. Fokus pada peluang daripada hambatan, bahwa kemungkinan keberlimpahan selalu ada. Nah, kadang diri kita nggak mau melihat sesuatu itu secara luas, terus kita hanya menghakimi diri kita sendiri. Gua ditakdirin untuk miskin, ya berarti gue miskin. Nah ketika udah menyangkut kata-kata takdir, biasanya itu adalah sebuah pembenaran, dan itu Anda tidak mau mengevaluasi bahwa itu semua bisa dirubah, semua itu bisa kita buat jauh lebih baik lagi. Dan yang jelas banyak banget orang yang tadinya ya dirinya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, dari keluarga yang biasa-biasa aja, atau malah bahkan
kekurangan juga. Tapi karena dia memiliki gambaran atau cara pandang yang luas, dia mau merubah pola pikirnya yang mungkin tadinya merasa terbatas, dirinya mengembangkan diri, dia punya impian, dan akhirnya apa? Kehidupannya berubah. Nah, begitu juga dengan Anda. Ketika Anda mau merubah diri Anda, itu semua juga akan berubah. Jangan menyalahkan kehidupan Anda. Misalkan, ya udah takdirku begini ya begini. Nah, ketika kita memiliki gambaran seperti itu, sama aja kita mengiyakan, ya sudah, gua maunya begini, ya sudah, nggak mau berubah lagi. Itulah ketika kita membawa kata takdir dalam hidup kita. Semua butuh proses ya, nggak ada yang instan. Semua butuh proses, dan kita harus menikmatinya. Kita harus sabar juga bagaimana nanti polanya. Kita nggak boleh jadi orang yang terburu-buru juga. Jadi nikmati aja prosesnya. Ketika kita mengalami hambatan, kita mengalami halangan, rubahlah arah jalannya. Misalkan nih, yang tadinya jalan ke depan, di depan ada batu, ya udah belok ke kanan dikit, baru maju lagi. Jadi bukan kita menyerah aja pada keterbatasan, ya udah begini ya begini aja, nggak ada perubahan dalam hidup. Selamanya Anda akan seperti itu. Makanya kita harus mau merubah diri kita, merubah cara pandang kita. Kita harus memperluas yang namanya wawasan kita juga. Dan kita lanjut di poin kelima. Gali akar pola pikir. Cari tahu akar dari pola pikir terbatas tersebut. Apakah itu berasal dari pengalaman masa lalu, pengaruh lingkungan, atau kepercayaan yang diajarkan sejak kecil. Dengan mengetahui akar penyebabnya, Anda dapat lebih efektif mengatasi dan menggantinya. Biasanya kadang nih, sejak kecil kita udah ditanamkan nih, hidup itu ya gini-gini aja. Hidup itu nggak perlu kita seperti orang lain yang dirinya bisa segala sesuatu, dirinya bisa dengan mudah mendapatkan uang. Kita bisa makan aja udah cukup, udah bersyukur. Ketika dari kecil kita ditanamkan seperti itu, ya mungkin karena lingkungan kita ya yang membentuk juga. Ya lingkungan ini bisa dari keluarga kita, bisa dari tempat tinggal kita, bisa dari manapun ya, ataupun dengan siapa kita berinteraksi, itu masuk dalam lingkungan. Nah, itu perlu kita rubah. Ketika kita mau merubahnya, kita udah tahu nih, wah orang-orang di sini ternyata pola pikirnya nggak panjang, pola pikirnya itu terbatas dan dirinya nggak mau berkembang. Saran saya, tinggalkan. Saya paling sebel kalau ada orang yang di situ misalkan nih lagi ngumpul, lagi ngobrol-ngobrol, yang diomongin adalah hal-hal yang nggak membuat bertumbuh. Saya pasti tinggalkan pergaulan seperti itu. Karena apa? Nggak punya visi, nggak punya misi ke depannya. Kita harus mau merubah diri kita sendiri ya. Meskipun lingkungan kita bagaimana, kita harus menjadi diri sendiri. Beranilah memiliki impian, karena setiap impian itu adalah hak setiap orang. Dan itu gratis ya, nggak perlu bayar. Kita punya impian aja kok susah ya kan. Kadang takut, rasa takut ini yang perlu kita buang. Orang kita memiliki impian sama tidak memiliki impian, capeknya sama kok, tapi hasilnya beda. Kita berani memiliki impian, ketika kita udah mendapatkan hasilnya, pasti kita akan lebih bersemangat lagi. Tapi kalau kita udahlah gini-gini aja, ya sudah, capeknya sama, tapi Anda nggak mendapatkan apa-apa dan Anda nggak pernah berubah dalam segi apapun. Sukses berlimpahan.